Nur ilahiyah yang diartikan cahaya ketuhanan, dan dalam kitab ini kita membahas tentang orang yang berpura-pura di dalam menjalankan agama. Orang yang berpura-pura di dalam menjalankan agama. Dodol di malam hari ini. Wahai para jamaah, haruslah kita ketahui apa sebab kebanyakan di antara kita ini, bukan saja kita yang ada dalam situ, tapi di luar sana, dan kita bukan berprasangka, tetapi ini adalah hal kenyataan bahwa kebanyakan manusia itu hanya berpura-pura untuk menjalankan agama Allah. Dari mana kita lihat, atau sisi mana kita lihat dia itu pura-pura menjalankan agama Allah? Kita lihat di sisi perbuatannya. Ketika Allah memanggilnya, dia memenuhi panggilan Allah, tetapi tidak dalam keadaan taat, hanya sekedar datang saja dan mengutarakan keinginan dan lalu pergi meninggalkan Allah. Nah, itu adalah orang-orang yang berpura-pura di dalam agama. Apa sebab terjadi hal seperti itu? Karena tidak adanya keimanan terhadap diri kita. Keimanan ini hanya didapat oleh orang-orang mukmin. Bahwa orang mukmin itu diartikan dia memiliki keimanan. Nah, orang yang tadi berpura-pura di dalam menjalankan agama, apa sebab terjadi seperti itu? Ya karena kurangnya, ibaratnya kurangnya muhasabah diri, artinya kurangnya membenahi diri dia sendiri dan lebih banyak memikirkan orang lain, dan juga lebih banyak mengurus hal orang lain. Lalu orang yang seperti ini, ketika dia tertimpa musibah, dia datang kepada Allah dan lalu dia bertobat kepada Allah, dan ketika di dalam musibah itu Allah memberinya rahmat, atau sedikit rahmat tadi yang diberikan oleh Allah, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah. Dan Allah di sini mengatakan, biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah aku berikan. Dan Allah pun menegurkan, dan bersenang-senanglah kamu di dunia ini, kelak kata Allah, kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Oleh karena itu kita haruslah berwaspada. Apa sebab? Karena banyaknya sifat-sifat tercelah yang akan datang kepada diri kita apabila kita semakin memperdulikan hal kemaksiatan.
Sifat tercela itu akan datang apabila kita semakin memperdulikan hal kemaksiatan. Sebab orang yang memperdulikan kemaksiatan ini orang yang akan dekat dengan api neraka, dan dia akan melupakan begitu saja tentang peringatan-peringatan yang Allah berikan kepadanya, dan juga Allah pun membiarkan mereka tersesat. Nah, di sini Allah membiarkan mereka sesat. Dalam kalimat ini bukanlah mengartikan Allah itu kejam. Dalam kalimat ini bukanlah mengartikan bahwa Allah itu zalim kepada hambanya, tidak. Apa sebab Allah memberikan mereka kesesatan itu? Dikarenakan mereka menginginkan kesesatan itu. Dan orang yang melakukan kesesatan dan di luar agama Allah itu tak merugikan Allah sedikit pun. Contohnya, di hari ini kita berbuat zalim dan kezaliman itu tidak merugikan oleh Allah, tidak merugikan Allah. Apalagi kita melakukan kemaksiatan di hari, dan kemaksiatan itu tidak merugikan Allah. Kita melakukan perbuatan tercela yang dikatakan itu merusak iman kita, dan itu pun tidak merugikan Allah. Akan tetapi di sini Allah selalu mengingatkan hamba-hamba yang tersesat, yang menyesatkan dirinya sendiri. Apa yang diingatkannya? Kembalilah engkau kepadaku, karena aku selalu menerima hamba-hamba yang penuh kesalahan dan lagi mau bertobat. Dan di sini diartikan bahwa Allah bersifat sabar, dan ambillah hikmah di balik kita melakukan dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Dan hikmah di balik kita melakukan itu adalah Allah masih memberi tanggungan buat kita, dan supaya kita benar-benar kembali kepadanya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sedikit penjabaran bahwa orang yang berpura-pura ini adalah orang yang berpura-pura taat kepada Allah. Sudah dijelaskan tadi. Taat yang seperti apa? Taatnya yang seperti ketika ia memerlukan sesuatu, ia datang, dan ketika apa yang diperlukannya itu dapat dan itu diberikan oleh Allah, dan begitu saja ia meninggalkan Allah, dan tidaklah dikarenakan ia bersyukur ketika dia mendapatkan apa yang sudah diinginkannya, tetapi dia berpaling di hadapan Allah. Bisa dikatakan di sini orang yang memiliki keimanan sudah semestinya iman itu bercahaya. Artinya iman itu menghasilkan petunjuk. Orang yang hanya sekedar mengetahui dasar keimanan, orang yang seperti itu orang yang mencari keimanan. Jadi janganlah lupa bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu mencerminkan apakah kita beriman atau tidak. Nah, setiap apa yang
ingin kita lakukan itu mencerminkan apakah kita beriman atau tidak. Gambarannya, dari situ gambarannya, ketika Allah nampakkan kepada mereka hal kecintaan dan hal kemaksiatan, dan yang mana mereka pilih. Nah, kalaulah orang yang memiliki iman tadi dan imannya bercahaya, sudah semestinya dia memilih hal kecintaan. Dan kalaulah dia tidak memiliki iman, sudah semestinya dia memilih bukan hal kecintaan, akan tetapi hal kemaksiatan. Sebuah kiasan, dan kiasan ini untuk orang yang berpura-pura di dalam menjalankan agama. Bahwa orang yang berpura-pura di dalam menjalankan agama itu seperti membawa agama di atas kakinya. Dan kapanpun dia akan menyingkirkan agama itu dengan kakinya sendiri. Itu kiasnya. Dan untuk menghindari daripada sifat tercela ini, terutama untuk menghindari yang dari sifat yang berpura-pura dalam menjalankan agama, adalah sudah sepatutnya kita harus memiliki kecintaan kepada Allah itu sungguh benar-benar mencintainya. Contohnya, ketika Allah panggil, maka datanglah kamu wahai manusia, dan janganlah engkau anggap bahwa kau datang itu di saat menunaikan ibadah saja, akan tetapi di luar waktu ibadah itu tetap kau harus menjumpainya, karena sifat manusia itu sudah semestinya harus membutuhkan Tuhannya di dalam sehari-hari. Kita di sini bercermin Tuhan kita yang kita sembah dengan penyembahan yang dibimbingi langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah membimbing penyembahan kita, sehingga penyembahan kita ini tidak tertimpa kesyirikan, baik kesyirikan yang zahir, baik kesyirikan yang batin,
itu kita terhindari semua. Itu berkat daripada Rasulullah SAW. Dan pintu Rasulullah ini adalah pintu yang akan kita masuk nantinya dan akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya berkat Rasulullah ini, berkat Rasulullah ini membawa kita ke dalam suatu ketaatan yang bersifat setiap hari taatnya, dan sehingga di situ kita sadar bahwa zahir tetap membutuhkan hal keadaan zahir, tetapi batin tetap membutuhkan hal keadaan batin. Zahir membutuhkan hal keadaan zahir. Artinya yang zahir perlukan di sini apa? Sudah semestinya yang diperlukan oleh zahir sangat-sangat banyak, tapi yang dibutuhkan oleh batin itu hanya satu. Di dalam zahir ada batin, dan ikutilah batinmu sehingga engkau mempunyai keinginan hanya satu, dan itu Tuhannya. Atau berkeinginan kita harus membutuhkan Tuhan. Artinya Tuhan kalau sudah kita butuhkan, disitulah tempat kita selalu memandangnya. Kalau sudah Tuhan kita butuhkan setiap saat, maka setiap saat pun kita memandangnya, karena pandangan kita kepadanya itu pandangan kebutuhan bagi batin. Sudah semestinya kalau kita ingin melihatnya dan seakan-akan memang sudah ada wujud Tuhan itu, artinya memang sudah ada wujud Tuhan itu, dan tanpa perlu diadakan oleh manusia. Untuk melihat wujudnya harus dengan cinta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, cinta ini bersifat kekuatan yang menyempurnakan keimanan kita, keyakinan kita, sehingga terbuanglah segala keraguan itu dan terbuanglah segala kebatilan pada diri kita. Nah, sehingga apabila adanya cinta yang kita bawa ini, maka di dalam setiap hari, di setiap saat itu benar-benar menghasilkan penglihatan cinta, atau yang kita lihat hanya orang yang kita cintai. Nah, itulah kecintaan kita yang kita perlukan di dalam sehari-hari, sehingga sikap kita yang berpura-pura ini akan lenyap dan hilang. Karena apa? Karena bahayanya sifat berpura-pura ini, contohnya berpura-pura di dalam sholat, berpura-pura dalam ibadah, dan berpura-pura di dalam taat. Nah, bagaimana gambaran kalau kita katakan berpura-pura dalam sholat itu? Gambarannya sangat sederhana. Ini ketika dia melaksanakan sholat, dan lalu sholatnya itu dia kerjakan dengan secara tidak tenang, akan tetapi dengan secara bimbang, atau juga dengan kerisauan dia di dalam menjalankan sholat, maka itulah orang yang berpura-pura di dalam sholat. Itu kita harus ingat bahwa orang yang di dalam sholat, supaya kita tahu bahwa diri kita ini berpura-pura dalam sholat ini, apabila diri kita tidak ada sifat ketenangan. Bila sudah tidak ada sifat ketenangan, maka yang ada tadi hanya kebimbangan dan kerisauan di dalam sholat, atau ingin cepat-cepat selesainya di dalam sholat itu sudah salah satu sifat orang yang tidak benar-benar meresapi sholatnya.
Padahal para wali Allah atau para awliya'nya, para anbiya'nya menjalankan sholatnya atau beribadah kepada Tuhan itu dengan sebenar-benarnya, sehingga di saat itu dia sudah tidak mengenal yang mana lama, yang mana sebentar. Dan itu terkhusus di dalam sholatnya. Dia sudah tidak mengenal lagi yang namanya lama di dalam sholat itu, namanya sebentar itu sudah tidak mengenal lagi. Yang dia tahu tadi itu dia berkhidmat di dalam sholat, sehingga sholat yang dihasilkan oleh para awliya dan anbiya itu benar-benar sholat yang dilihat oleh Allah. Kenapa kita katakan di sini sholat yang dilihat oleh Allah? Karena jarang sekali orang yang berkeinginan bahwa sholatnya itu ingin dilihat oleh Allah. Tapi sekarang sangat banyak orang itu berkeinginan sholatnya dilihat oleh makhluk, dan ingin dikatakan ya aku sudah sholat. Nah, perbuatan itu ya dia hanya berpura-pura saja dalam ibadah. Sedikit sekali yang berpikir, yang berkeinginan dalam sholat itu dilihat oleh Allah. Tapi banyak sekali yang berwatak bahwa dia berkeinginan sholatnya itu diketahui oleh makhluk yang lain. Nah, inilah kita katakan orang yang berpura-pura di dalam menjalankan agama. Mudah kita mudah kita mengetahui apakah sifat itu ada pada kepribadian kita atau tidak. Kalau ada, nah inilah perlunya mengoreksi diri sendiri, sehingga yang kita koreksi ini bukan orang lain tapi diri kita. Diri kita perlu pembenahan, artinya perlu obat. Nah, obat yang harus dicari ini, kalau obat yang harus dicari ini sudah semestinya bersifat tidak nyaman, mesti bersifat sakit. Akan tetapi menyembuhkan kita. Nah, kalaulah obat yang kita pandang itu memang sangat-sangat penting atau itu kita butuhkan, tapi tak kita mau mengambilnya untuk mengobati diri kita, itu orang-orang yang tercela. Orang yang hidup di dunia ini dengan sikap keras kepalanya. Dan ada lagi orang yang berpura-pura paham tentang agama. Nah, contohnya tentang ketuhanan, kita larikan sudut pandangan daripada ajaran ma'rifat ini. Dia mengatakan bahwa dia paham, padahal dia tidak paham sama sekali. Kepahaman ini datangnya itu dikarenakan orang berfikir, dan adapun dikarenakan orang itu bermunajat kepada Allah. Kepahaman. Dan alangkah baiknya yang harus kita ketahui seluruh jamaah di sini adalah belajar ma'rifah. Bukan hanya sekedar mencari paham. Cari paham iya juga, tapi sepenuhnya itu bukan mencari kepahaman, tapi mencari keredaan Allah melalui hubungan kita kepada Allah, dan itu atas dasar cinta kita kepada Allah. Untuk cinta kepada Allah itu sangat sulit. Untuk cinta kepada Allah kita harus menyentuh hati Rasulullah dulu, sehingga dari menyentuh hati Rasulullah kita bisa menyentuh Allah dengan tidak sentuhan kita tapi sentuhan Rasulullah SAW.